yang tidak bermoral, barangkali rekan-rekan sudah mengetahui bahwasanya setelah meninggal, ada bahasa dari seorang pengacara akan membuka wasiat 40 hari. Dan kenyataannya sampai sini 0, tidak benar. Ada juga kata-katanya waris mengambil sikap akan melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang sengaja memperlaba hal-hal terhadap warisan Dorce ini dikesampingkan terhadap saudara kandung dari Ibu Dorce. Apa itu yang kami lakukan? Akan melaporkan tindakan oknum pengacara itu ke Dewan Kehormatan, juga oknum notaris yang katanya ada notaris menyimpan wasiat. Karena bagaimana mungkin 40 hari harus membuka wasiat, itu nggak logika hukum. Itu logika siapa yang dipakai dia? Tentu logika dia pribadi kan. Kita selaku kakak kandung dari Dorce sangat keberatan. Selanjutnya juga kami menginformasi juga kepada khalayak ramai. Terima kasih atas bantuan terhadap donasi sumbangan kepada almarhum. Dan kami ada menemukan indikasi kejanggalan terhadap sumbangan tersebut. Di mana pada saat bulan 1 ada transfer ke rekening untuk pelunasan emas. Dan ini sekarang jadi perebutan terhadap anak-anak angkat itu. Ingin meminta ke toko emas itu. Akan tetapi toko emas itu tidak memberikan. Karena bertanya, Anda siapa? Jadi itu jadi polemik. Jadi seharusnya kami akan melacak siapa yang memberikan sumbangan, terus kami audit berapa pengeluaran perobatan. Karena mendiang perobatan itu melalui BPJS, tidak mahal. Jadi kalau misalnya ada sisa, otomatis keluarga sepakat sisa daripada bantuan terhadap mendiang almarhum untuk pengobatan akan kami serahkan ke negara melalui Baitul Mal untuk disumbangkan. Karena ingat, uang yang diberikan untuk pengobatan itu bukan itu harta warisan, tapi sumbangan untuk kesembuhan. Mungkin yang dibilang ganjal apa aja nih Bang? Ya. Ini bilang ganjal apa aja nih Bang? Ganjilnya begini, kita sudah berkoordinasi karena di media ini mereka kan etikanya bagus nih. Kita siap untuk menjumpai keluarga yang mengaku keluarga. Tapi kita melalui WA konfirmasi ke mereka selalu bilang tunggu panggilan notaris, tunggu panggilan notaris. Saya tanya siapa notarisnya? Secara hukum dibenarkan itu tidak. Jadi ada indikasi, wajar toh kita mengalami ini indikasi kecurangan. Dari mana cerita orang harta warisan harus nunggu 41 bulan 2 bulan kemudian? Itu pemberitaan tadi pagi saya dengar akan dibuka 1 atau 2 bulan lagi. Itu nggak wajar. Jadi secara etik dia menyampaikan itu akan saya laporkan ke Dewan Kehormatan. Oke Bang, dasarnya apa sih Bang? Mengingatkan ini polemik keluarga ya. Polemik akarnya ini kan dari harta warisan ya Bang. Jadi merembet ke sebuah masalah-masalah gitu. Nah, sampai akhirnya keluarga kandung dari mendiang Dorce Gamal Mas akhirnya buka suara terus juga speak up ke publik gitu Bang. Kenapa tidak menyelesaikan ini secara kekeluargaan gitu, dan juga mungkin tanpa di sepengetahuan publik, karena mengingat ini juga kalau di kenapa? Ini sebenarnya tidak perlu orang lain tahu. Tapi awal cerita gara-gara seorang pengacara menyatakan ada wasiat. Itu dibuka 40 hari. Itulah timbul polemiknya. Kalau kita secara hukum Islam, kalau bisa segerakanlah bagi. Kalau ada, kalau tidak ada jangan cerita, kan begitu. Jadi yang kita maklumi sekarang ini apa? Keluarga ini sebenarnya lapang dada mengingat ini. Kalau misalnya ada harta, silakan secara hukum Islam. Kalau tidak ada, selesaikan hutang-hutangnya. Dan mereka siap. Apabila ada hutang-hutang mereka, ahli waris siap untuk menanggulanginya sepanjang mereka berkemampuan. Bang, tapi menurut informasi dari klien Abang gitu, karena saudara kandung dari mendiang Dorce gitu, sebenarnya memang warisan ini ada atau enggak gitu, sampai akhirnya ini menjadi sebuah rebutan dan tidak jelas gitu Bang, ada fisiknya atau enggak gitu. Baik, pada tanggal 11 November 2021, di saat itu ada si email pengacara itu datang. Pada saat itu ada Ibu Mendiang, ada Ibu Elita, dan ada beberapa orang. Di situ memang disampaikan ada beberapa harta yang akan dibagi. Disitulah timbul mengetahui itu ada wasiat dan belum dibagi. Dan pembagiannya ini kita belum tahu. Walaupun sebenarnya anak-anak angkat ini sudah tahu pada saat itu karena sudah ada pembicaraan. Yang jadi lucunya begini, kapan seorang pengacara bisa mewakili selaku untuk mengurus ahli wasiat? Wasiat itu seharusnya dia datang ke notaris, kalau dia sakit notaris yang datang. Tapi harus disertakan bukti saksi. Saksinya juga pun ada dari kalangan keluarga, bukan orang lain, supaya transparansi. Kenyataannya nol. Malah kita dibola-bola seolah-olah kita ini merebut harta. Tidak. Malah segala sesuatu donasi yang sudah diberikan sumbangan itu akan ada sisa yang akan dikembalikan negara melalui Baitul Mal. Itu pesan daripada
keluarga almarhum itu. Nah, tapi dari pihak keluarga sudah mencari tahu Kak Bang ke notaris gitu apa saja bentuk fisik warisannya ini sampai akhirnya diperebutkan sekarang gitu Bang. Baik, sampai detik ini kita tidak tahu siapa notarisnya. Tapi selentingan ada, tapi itu belum pasti. Ini lagi kami lihat nih, siapa notarisnya ini. Nah, kalau misalkan sampai akhirnya tidak tahu notaris siapa, apakah memang kondisi hubungannya mendiang gitu sama keluarga-keluarga kandung itu memang berjalan baik Kak Bang atau seperti apa gitu? Yang jelas sampai detik ini tidak baik. Kenapa tidak baik? Contohnya pada saat berziarah terjadi persinggungan, terjadi kontak pembicaraan yang tak mengenakan. Apalagi semalam juga kan kita sudah jumpai RT setempat untuk mendiskusikan ini dan itu juga tidak jumpa dengan mereka. Dengan anaknya Bunda Dorce juga sama Bang, hubungannya juga tidak baik juga. Pada prinsipnya detik ini tidak. Tidak. Iya. Oh. Karena saya mengetahui dari pembicaraan WA semua itu. Padahal ahli warisnya legowo sebenarnya. Kalau ada posisikan sesuai dengan Islam, kalau tidak ada ya sudah gitu. Dia akan pulang gitu. Tapi kalau bicara ahli waris kan emang itu semua tertera ya dari apa yang ditunjukkan itu siapa gitu. Nah, ini bagus. Ini pertanyaan yang bagus ini. Bagus. Jadi gini, seorang pengacara, seorang notaris, apabila orang datang nih, saya ingin berwasiat, tentu dia menanyakan, Anda siapa, keluarga siapa, dan apa yang mau diwasiatkan. Sebenarnya notaris sama pengacara itu tahu siapa saudara. Kenapa? Mendiang tidak mungkin tidak punya ibu, ibu tidak mungkin tidak punya nenek. Jadi ini tadi, apakah ini muncul rekayasa? Makanya kami akan mengadukan tindakan oknum pengacara itu ke Dewan Kehormatan. Kalau mereka menyimpang secara hukum, saya adukan. Karena sama prinsip pengacara juga tidak boleh menggambarkan suatu proses hukum dengan asal-asalan. Salah satu contoh, di media dia menyatakan sepertiga itu hanya asumsi. Bisa nggak dia baca kompilasi hukum pasal 209 ayat 2? Itu jelas sepertiga. Jadi juga kita juga tidak boleh berbicara sembarangan. Karena apa? Apakah ini hoax atau tidak? Oke Bang, ini ternyata yang saya baca gitu titik permasalahan ada di seorang notaris yang memang belum bisa mengungkap ke publik siapa sih ahli waris dari warisan yang dimiliki sama Bunda Dorce gitu sama hidupnya gitu. Nah, apakah ini ada sebuah permintaan Kak untuk notaris ini muncul gitu untuk mengungkap sebenarnya ahli warisnya itu siapa gitu Bang? Baik, supaya masalah polemik itu reda gitu. Baik, begini. Wasiat sudah dibuat nih, ingat. Wasiat sudah dibuat. Kapan notaris itu mengaktakannya dan kapan didaftarkan ke pengadilan? Karena setiap wasiat, setiap akta itu sudah didaftarkan. Artinya itu sudah ada. Nah, apakah nanti di dalam akta wasiat itu mengenyampingkan ahli waris atau tidak? Ini kita belum jelas ini. Makanya saya bilang tadi, akan saya pertanyakan itu. Apa yang dia menyalahi, saya adukan dia ke Dewan Kehormatan. Berarti sini ada indikasi anak angkatnya Dorce memang merahasiakan notaris yang memang memegang wasiat dari Dorce ini, Bang. Baik, sampai itu itulah kami tanya. Okay. Kami melacak, itu belum tentu notarisnya kan? Ya. Tapi kami masih berusaha siapa notarisnya kami cari. Oh, memang sudah mengetahui beberapa nama dan sudah dicek, Bang. Udah cek, cuman alamatnya sesuai dengan yang kami tengok tidak di tempat. Jadi begini, mereka bilang bahwasanya sudah melunasi hutang-hutang. Nah, jadi timbul pertanyaan kita, tolong dong diaudit dulu. Berapa total orang menyumbang dan berapa untuk dikembalikan hutang. Tapi harus diingat, yang berhak melapor, kalau kita secara ekstrimnya juga, mereka ngaku anak angkat, nggak saya singgung. Tapi yang saya singgung sekarang, bagaimana orang sudah berbuat baik, membantu mendiang, tapi alokasi dana itu jangan untuk diri pribadi. Itu keluarga wajib-wajib dengan saya agar apabila ada temuan kejanggalan laporkan supaya orang menyumbang merasa lega bahwasanya tepat yang menyumbang itu. Tapi itu udah diaudit Bang. Kita lagi melacak ini, salah satunya toko emas itu pada bulan 1 tuh ada tuh transfer 25 juta nih pada bulan 1 ya. Artinya apa? Loh, kalau minta sumbangan sementara dia susah nih, tapi menebus emas kok bisa? Tiba-tiba yang aku anak angkat minta emas nih, ada apa nih kan gitu. Jadi indikasi di situ kami tengok. Tapi benar nggak pas ada donasi-donasi yang buat Bunda Dorce itu Bunda Hati minta 10% dari bagian uang itu? Ini kami telusuri. Jadi ada juga waktu itu singkat cerita ada oknum pihak ketiga melakukan sumbangan baik itu dengan konser amal atau apa. Ini mau kita audit nih. Nanti hal-hal nama-nama itu kami surati. Kenapa? Tidak boleh sembarangan kita donasi
membentuk yayasan untuk menyembuhkan seseorang tanpa diketahui oleh pihak pemerintah. Supaya apa? Auditnya jelas. Makanya saya tangkap di sini, inilah kuncinya. Kalau etiket baik mereka, tentu dana-dana itu mereka jelas. Karena pasti melalui rekening atau pemberian. Barangkali rekan-rekan tahu nih, siapa sih yang nyumbang? Banyak kan? Kita bisa mengukur karena media sosial ini juga yang berperan. Jumlah donasi yang diketahui kalau ada budgetnya sekitar di atas 500 juta. Iya. Sekitar, tapi ini masih kasar ya. Tapi kita yakin lebih. Karena dari kita tengok di wacana-wacana itu ada sekian ratus. Oke bang, kan tadi abang juga bicara sudah menjelaskan kondisi keluarga dari mendiang Dorce gitu sama saudara kandung memang hubungannya tidak baik gitu bang, tidak harmonis gitu, dan sampai akhirnya mempermasalahkan mengenai pengalihan donasi dan juga soal warisan. Tujuannya apa sih bang? Pertama begini, agar masyarakat mengetahui bahwasanya saudara kandung Dorce ini tidak seperti yang digambarkan selama ini. Pasti meninggal, ada warisan berebut, tidak. Tujuan kami hanya menguruskan. Belum? Ada enggak? Ini Mimi berangkat tadi pagi mana bang nggak ikut ke sini? Karena sebabnya setelah ke Jati Bening merasa kecapean ya. Bang, terakhir menurut informasi gitu dari klien abang gitu, dari saudara kandung dari mendiang Dorce gitu, sampai detik ini apakah komunikasi dana-dana yang donasi-donasi ini bang, tetapi untuk memperbaiki hubungannya dengan anak angkat dari mendiang Dorce gitu? Itulah yang kita sayangkan. Saya ini kan orang luar kan, hanya berbicara tunggu panggilan notaris, hanya itu. Barangkali juga rekan-rekan pengen tahu bukti awal juga siapa sih Ibu Lita itu kan. Jadi kita ada rekam jejak mendiang Dorce, melalui Facebooknya ada membuat saudara kandungnya. Jadi supaya juga rekan-rekan tahu, ini hanya bukti rekaman bahwasanya di Facebook dia memposting inilah kakak kandungnya. Baik itu acara anak angkatnya mau menikah selalu dipanggil. Ini salah satu bukti rekam jejak digital, barangkali nggak bisa dihapus kan, karena sudah terlacak. Oke. Terus kalau yang lain ada lagi bang? Itu? Yang lain ya seperti dia menghadiri kawinnya keponakan yang di Medan. Dan juga dia memposting siapa bapak, ayah bapaknya, siapa kakeknya. Tahan bang. Oke, lanjut. Dan ini kita dapat melalui Facebook ya. Karena barangkali surat-surat lama sudah hilang kan begitu. Tapi begitu juga kita melengkapi secara administrasi, sudah kita lakukan. Bang, mungkin sebelum ke sini ada pesan khusus dari Ya, jadi gini, ini karena menyangkut hal yang sakral ya, apalagi kita beragama Islam, kita juga ini tidak mau diperpanjang lah. Mumpung saya masih di sini, saya berharap ada tersentuh hati anak-anak angkat katanya, supaya mau menerima kita duduk berdiskusi bersama. Karena kalau dipanjang pun, yang untung ruginya pun tidak ada. Malah kita menjadi suatu sasaran orang, suatu perebutan yang tidak layak. Karena hukum Islam itu sudah jelas. Berarti kita nggak tahu nih hukum Islam. Kalau ini kita perpanjang, itu aja barangkali. Berarti sampai saat ini belum ada duduk bersama. Padahal dari kakak saudaranya lah yang meminta agar duduk bersama. Tapi sampai detik cuma satu jawabannya, tunggu panggilan notaris. Hanya itu. Tanjung Esa dan ini Beni Lenggoran Esa, kuasa dari ahli waris Ibu Elita, saudara kandung daripada almarhum Dr. Asmat. Kakak kandungnya. Oke. Ya. Man. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Bang, foto dulu bang, bentar bang. Iya.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.